Halo Sobat SK, saya Bambang Sunaryo Eskepnes, selaku Kepala Instalasi Rehabilitasi Napsa RSUD Dr. Rizka Kabupaten Tulungagung. Saya akan memperkenalkan instalasi rehabilitasi napsa RSUD Dr. Rizka Kabupaten Tulungagung. Instalasi rehabilitasi napsa RSUD Dr. Rizka Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan program rehabilitasi bagi pecandu dan korban napsa. Tujuannya yaitu memulihkan pecandu dari ketergantungan, mengembalikan pecandu menjadi masyarakat yang berguna, meningkatkan kualitas hidup, dan mengatasi masalah psikologisnya. Apa programnya? Yaitu yang pertama adalah program Medik Psychiatric Evaluation, yaitu pemeriksaan medis dan psikiatri oleh profesional. Kemudian yang kedua, Cognitive Behavioral Therapy, bagaimana belajar berpikir dan bertingkah laku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian Narkotik Anonymous, berbagi pengalaman antar sesama pemakai, meningkatkan kekuatan dan harapan agar bersih dan berpikir waras. Yang berikutnya adalah session dan grup terapi, yaitu bagaimana saling membantu dalam memulihkan supaya tidak relapse lagi. Kemudian konseling individu dan kelompok, yaitu membantu memecahkan masalah akibat dari kecanduannya, serta konseling dan terapi keluarga. Instalasi rehabilitasi napsa RSUD Dr. Rizka Kabupaten Tulungagung memiliki fasilitas yang lengkap, yaitu tempat tidur yang AC, ruang meeting, ruang masak, ruang olahraga indoor dan outdoor, serta ruang untuk rekreasional, yaitu ada terapi musik dan yang lain-lainnya. Instalasi rehabilitasi napsa RSUD Dr. Rizka Kabupaten Tulungagung didukung oleh tenaga profesional, yaitu dokter spesialis jiwa, dokter umum, perawat yang terlatih, psikologi klinis, ahli gizi, dan farmasi. Nah, kegiatan bedside teaching kali ini sedikit berbeda dengan apa yang sudah dilakukan di ruang perawatan yang lainnya, yaitu terkait dengan konseling kelompok yang akan disampaikan oleh psikologi klinis kami, yaitu Mbak Ayu Imasria. Selamat menyaksikan. Salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman residen hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini terkait dengan terapi kelompok, kita awali seperti biasa dengan melakukan self healing terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Dimulai dari diri saya. Perkenalkan, saya Ayu Imasria. Perasaan saya hari ini alhamdulillah baik-baik saja. Untuk harapan mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran dan kebermanfaatan. Terima kasih. Baik, dimulai dari sebelah sisi kanan saya, silakan. Selamat pagi, saya Luis Residen. Perasaan hari ini cukup baik, alhamdulillah cukup baik-baik saja. Harapannya semoga diberi kelancaran dan dilimpahkan rezeki hari ini. Baik, terima kasih Mas Poli, silakan. Selamat pagi, saya Zubaidi. Perasaan hari ini alhamdulillah baik-baik saja. Harapannya semoga tetap diberi kesehatan agar bisa melaksanakan ibadah sesuai yang direncanakan. Terima kasih Mas Zubaidi, silakan. Saya mengingatkan kembali terkait dengan norma dan aturan dalam kegiatan terapi kelompok kita hari ini. Baik, setelah kita menggulirkan perasaan dan harapan kita hari ini, jangan lupa kita untuk melakukan kegiatan dengan secara aktif, ya. Harapannya teman-teman bisa berpartisipasi secara aktif, kemudian kita bisa saling mengapresiasi apabila ada anggota yang berpendapat dengan memberikan aplaus atau tepuk tangan seperti biasanya. Dan kemudian jika ada teman-teman ingin berpendapat, bertanya, silahkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Baru kemudian saya berikan izin kepada teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya, gitu ya. Aturan berikutnya, tidak diperkenankan untuk teman-teman untuk menyela atau memotong jika ada teman kita yang masih berdiskusi, berpendapat atau memberikan argumennya. Paham ya teman-teman? Dan yang terakhir, kita bisa saling menghargai pendapat satu sama lainnya, tidak yang pula merendahkan dengan kata-kata atau meremehkan, dan yang pasti kita saling menjaga kerahasiaan dalam kegiatan kita pada hari ini. Baik, itu beberapa aturan yang perlu kita lakukan, kita ingat. Baik, untuk materi kita hari ini adalah
membangun personal branding. Apakah itu personal branding? Sudahkah ada yang pernah kita mendengar apa itu personal branding? Belum. Belum. Pernah? Tapi Ya. belum begitu paham. Belum begitu paham. Baik, kita akan berjelas lagi dalam event hari ini dalam kegiatan terapi kelompok. Nah, baik teman-teman, personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang yang meliputi aspek kepribadian kita, seperti kepribadian Mas Nurholis yang ceria, penuh semangat, atau Mas Baidi yang religius. Nah, jadi setiap diri kita tuh pasti punya keunikan, kekhasan tersendiri, dan itu adalah branding diri kita. Termasuk Mas Danio, gitu ya, yang suka bercanda, guyonan, dan Mas Bayu yang penuh semangat, misalkan. Nah, jadi ini menggambarkan aspek kepribadian kita. Ini juga menggambarkan kemampuan atau kelebihan kita, gitu. Dan nilai-nilai serta persepsi yang positif yang ditimbulkan atau ada dalam diri kita sendiri. Jadi ini sifatnya positif harapannya. Meskipun juga ada yang namanya branding itu branding yang negatif, gitu. Nanti kita akan gali lebih lanjut lagi. Nah, personal branding ini berbicara tentang bagaimana cara kita untuk menjadi diri kita sendiri. Yang kita punya merek, kita punya branding, kita punya kekhasan dari kita sendiri. Saya yakin setiap manusia, setiap individu pasti punya keunikan, ya kan? Iya. Nah, yang membedakan dari orang lain, gitu. Nah, sebelumnya saya ingin teman-teman meluangkan waktu 5 menit saja untuk menggambarkan tentang diri sendiri. Saya akan bagikan satu lembar kertas dengan satu buah pensil. Silakan teman-teman menggambar diri sendiri sebisanya, tidak dinilai. Ini jelek gambarnya, ini buruk gambarnya. Gambar orang apa? Ya, ini gambar orang, gambar diri kita sendiri. Kita gambar manusia utuh atau manusia lengkap, diri kita sendiri yang kita gambar. Paham? Saya beri waktu 5 menit untuk memprofil diri kita sendiri melalui tuangan gambar. Jika sudah, oke, saya ingin teman-teman mempresentasikan profil diri masing-masing, baik itu sebelum ada di sini ataupun saat ada di sini. Maksudnya? Contohnya seperti ini. Nah, ini gambar saya. Contohnya, ini gambar saya. Saya menilai diri saya adalah orang yang sabar, bekerja keras, bertanggung jawab. Atau mungkin sisi lain dari diri saya negatif adalah saya kadang pemalas, atau saya kadang suka berpikir negatif dengan orang lain. Nah, coba kita tuangkan, kita ungkapkan dalam berupa kata-kata saja, tidak harus dituliskan secara singkat. Mengerti teman-teman? Iya. Baik. Saya ingin teman-teman mengenali diri Anda sendiri terlebih dahulu. Tidak perlu ditulis, silahkan disampaikan saja. Oke, dari Mas Danio dulu. Saya orangnya egois, Oke, suka menang sendiri, ya, tidak mau mengalah, oke, malas, oke, susah diatur. susah diatur. Baik, teman-teman, saya harap bisa jujur dengan diri kita sendiri. Kita menilai diri kita sendiri secara genuine, ya, apa adanya, tidak dibuat-buat. Nah, adakah sisi negatif, adakah sisi positif lainnya? Giat bekerja juga bisa. Oke. Sudah. Oke, baik, beri aplaus buat Mas Danio hari ini. Oke, Mas Bayu, baik, silahkan diprofil dirinya saat ini melalui gambar tersebut. Silahkan dilihat gambarnya. Kira-kira saya menilai diri saya seperti apa? Berdiam, gelendem, gelendem, tidak nurut, tidak nurut sama orang tua, jarang nurut, Ya. terus suka berinteraksi sama orang luar. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini profil diri kita, baik sebelum atau saat ini, saya lihat masih banyak yang negatifnya. Sehingga orang lain pun kadang melihat diri teman-teman itu seperti ini, gitu. Iya enggak?
Ya nggak sama nggak orang lain itu melihat teman-teman itu seperti yang jenengan sebutkan di sini. Iya. Oke, silakan angkat tangan. Oke, gimana Mas Dedem? Oke, gimana Mas Bayu? Iya, yang disebutkan itu sama orang lain kadang pendapat kayak aku berpendapat. Oke, berarti memang apa yang disebutkan di Dan sini ini ya orang lain berkata orang itu. lain juga begitu. Iya. Baik. Ada yang ditambahkan lagi teman-teman? Artinya teman-teman masih banyak brand-brand diri yang dikenal negatif di luar sana. Mungkin kadang kita dianggap sebagai orang yang nakal gitu, yang tidak punya sopan dan sebagainya. Nah, di sesi pada hari ini saya ingin teman-teman membangun satu branding positif, yang mana branding ini akan membentuk kepribadian kita, yang akan membangun diri kita, membedakan diri kita dari yang lainnya. Dan personal branding ini akan bermanfaat buat kita nantinya ke depan ketika kita akan mencari kerja. Kita punya profil positif dari diri kita yang kita kenalkan ke masyarakat. Iya kan? Kita punya manfaat lainnya apa? Orang mengenal saya itu orang yang sudah berubah. Ada nggak ketakutan seperti itu? Dianggap bahwa orang lain itu menilai kita nggak berubah. Kita tetap berperilaku buruk seperti sebelumnya. Ya cukup menjadi diri sendiri aja dan bisa berubah menjadi lebih baik. Baik, nah harapannya pasti lebih baik. Iya. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan buat teman-teman dalam membangun personal branding. Saya harap ini akan berubah. Profil diri yang tadi disebutkan akan berbeda dari sebelumnya. Nah, yang pertama adalah membangun personal branding. Teman-teman harus bisa mengenali kelebihan dan kekurangan kita. Kita pikirkan kelebihan dan kekurangan kita. Dalam personal branding itu yang kita tonjolkan adalah sisi-sisi positif dari diri kita. Kalau tadi kita mungkin masih banyak sisi-sisi yang negatif, ya kan? Iya. Ya, daripada sisi yang positif, berarti kita perlu memunculkan sisi positif dari profil diri kita itu. Gitu ya. Jadi, kenalilah diri kita sendiri, lalu kita coba satu aja. Branding apa yang mau kita kenalkan dari masyarakat nanti? Apa yang belum teman-teman tahu dari diri sendiri boleh dituangkan, boleh disampaikan di sini. Kira-kira sebutkan satu saja. Kira-kira kita tentukan tujuan terlebih dahulu. Tujuan dari membangun personal branding itu apa? Contohnya, saya ingin dinilai positif atau dianggap sudah berubah. Saya ingin lebih bisa diterima masyarakat, contohnya, ya kan? Nah, karena mungkin di luar sana banyak persepsi masyarakat yang liar sekali, yang negatif tentang diri kita. Apalagi kayak Mas Bayu yang udah terkenal banget gitu kan. Semua orang di sini juga tahu gitu ya. Nah, pasti kita perlu membangun citra positif lagi. Iya nggak, Mas? Iya. Iya kan, yang selama ini mungkin kita sudah banyak negatifnya, sehingga ketika keluar dari sini harapannya kita bisa membangun citra yang baik lagi, jauh lebih baik dari sebelumnya. Mengembalikan nama baik. Betul, salah satunya itu. Begitu kan? Nah, jadi coba kita tentukan satu hal yang mau kita branding pada diri kita. Boleh dituliskan teman-teman di samping, sebelah kanan, kiri, atau di gambar tersebut. Satu Ini ya? branding yang ingin jenengan atau teman sebetulnya boleh. Yang ingin teman-teman tunjukkan setelah ini. Yang menjadi keunikan. Brandingnya ya kita sosialisasi ke masyarakat agar tahu bahwa terjerumus ke narkoba itu bukan dicaci, tapi harusnya harus dibina. Ya, terus dengan yang kedua tadi Pak, Strateginya dan strateginya caranya bagaimana? berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, Oke. memakai narkoba dan istiqomah dalam beribadah, Ya, dan tanggung jawab penuh dengan keluarga dan anak istri. artinya perubahan itu harus dilakukan secara konsisten, Konsisten. ya. Iya. Dan bukan hanya pada waktu setelah kita keluar, tapi kemudian perubahan perilaku kita tidak konsisten atau berbeda lagi. Baik.
Baik, sesi hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Harapan saya tentunya ke depannya kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Bisa menunjukkan kepada keluarga, masyarakat bahwa kita adalah insan-insan yang bermartabat, yang memiliki tujuan hidup yang jauh lebih baik dari hal perilaku ataupun hal apapun itu. Baik, saya akhiri sesi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk narkoba. Hilang tidak, hilang tidak, narkoba tidak. Baik, terima kasih untuk waktunya. Baik. Nah, buat Sobat Iska yang ada di Tulungagung dan sekitarnya, kita punya inovasi yang sangat luar biasa sekali. Buat kalian yang misalkan butuh untuk layanan PSC di sini, Public Safety Center, bisa menghubungi call center yang ada di 0355 320119 atau bisa menghubungi di WA 0822 300 94119 atau dapat menghubungi emergency button di Play Store. Oke, terima kasih untuk Sobat Iska.